Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngajinya telah dikit ya. Udah langsung aja. Orang ini mah kan aturan jadwalnya Ustadz Ripin. Ya. Udah dia nggak ini, udah baik langsung kita ngaji. Udah mukaddimah dari tadi, dari doa habis maghrib ya. Sekarang halaman 32B yang agak bawah itu ya. Wa amal ya'u, betul? Oke. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdhi fi salasati mawadhi'ah fil asma'il khamsati wat tasniyati wal jam'i. Wa amal ya'u, dan adapun bermula ya, fatakunu maka itu jadi apa ya? Jadi itu alamatan sebagai tanda, lil khafdhi bagi i'rab khafat, ya sebagai tanda alamat khafat fi salatu. Maksudnya saya ngulangin begitu biar menegaskan supaya kalian tahu kemana ta'aluknya huruf jer, begitu loh.
fi salasati mawadhi'a, di dalam 3 beberapa tempat. 3 beberapa tempat itu mana baik? Fil asma'il khamsati, yaitu dalam asma khamsah, isim-isim yang 5. Kalau kemarin abuka, akuka, ya sekarang abika, hamika, abika, akhika, hamika, fika, dan malin. Jangan ngantuk. Malin ngantuk kan, maling. Ya. Wa tasniyati, dan isim tasniyah, maknanya musanna, isim yang menunjukkan arti dua orang, dua sesuatu, dua benda. Wal jam'i, yang kemarin dijelaskan, wal jam'i di sini karena beriringan dengan wa tasniyati, berarti jamak mudzakkar salim. Ya sebagai tanda alamat khafat ada pada 3 tempat. Pertama ada pada asma khamsah, kedua isim tasniyah, ketiga jamak jamak mudzakkar salim. Nah, itu harus hafal di luar kepala. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, wa amal ya'u maklumun, itu telah diketahui, mimma, dari keterangan, taqaddama, yang telah lalu, udah i'rabnya udah sama sama kemarin. Waunya wau bisa wau atof, bisa wau istinaf, amma huruf syarat dan huruf tafsil. Al-ya mubtada, fatakunu, fa-nya fa jawab, takununya khobar, takunu fi'il mudhari, isimnya dhamir yang kembali kepada ya alamatan sebagai khobar, khobarnya takunu, jumlahnya fatakunu alamatan, itu menjadi khobarnya al-ya, kan gitu kayak kemarin, jelas kan? Nah sekarang keterangannya, yakni menghendaki siapa musannif, biar paham, menghendaki annal ya'a, pada sesungguhnya ya, takunu itu jadi apa ya, ada opo ya, jadi itu alamatan sebagai tanda lil khafdi, bagi rob khafat, fi salasati mawadhi'a. Halo adik, halo, orang ngaji baru ngaji kok sudah ngantuk, ayo cuci muka. Iya kak. Fi salasati mawadhi'a, di dalam 3 beberapa tempat. Al maudhi'ul awwalu, bermula tempat yang pertama. Al asmaul khamsatu, itu isim-isim yang 5. Nahwu, itu seperti contoh, marartu bi abika, berjalan siapa saya, bi abika, bertemu dengan bokap lu. Udah gampang aja, bapakmu. Wa akhika, dan saudara laki-lakimu. Wa hamika, ada yang ngomong wa hamiki, dan iparmu. Wa fika, dan mulutmu. Wa zimalin, dan bertemu dengan orang yang mempunyai harta. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya, marartu bi abika, dan seterusnya. Marartu iku utawi, itu bermula lafaz marartu, fi'lun itu fa'il, wa fa'ilun, dan fa'il. Marartu fi'il dan fa'il. Wa abika, dan bermula lafaz abika, itu jarun, baknya huruf yang mengecilkan. Wa majrurun, abinya isim yang dibaca jer. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jernya abika, al ya'u, itu huruf ya, niabatan, karena sebagai ganti anil kasroti, dari kasroh, li'annahu, karena sesungguhnya abika minal asma'il khamsati, itu termasuk asma khamsah. Wa abi, dan bermula lafaz abi, itu mudhofun, isim yang dimudhofkan, yang disandarkan. Wal kafu, dan bermula kafnya, itu mudhofun ilaihi, disimak. Kok malam melototin gua? Nah, dilihat kitabnya. Wal kafu, dan bermula huruf kafnya, mudhofun ilaihi, itu mudhof ilaih, fi mahalli jarin, dalam mahal jer. Wal jaru wal majruru, dan bermula huruf yang mengejarkan, wal majruru, dan isim yang dibaca jer.
Muta'alliqun itu berhubungan bimarortu dengan lafadz marortu. Wal baqiyatu dan bermula sisanya contoh yaitu akhika, hamika, fika dan zi malin itu maksudnya al baqiyah. Ma'tufatun itu diatofkan ala abika atas lafadz abika. Wa ala hadzal minwal ala hadzal minwali atas ini pendapat gamanya gitu bacaan. Udah segitu dulu satu-satu. Lu bisa nyeduin kopi gua Sin. Kopi gua habis, ini seduin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diterangin ngopi dulu, ya enggak? Enggak usah diganti gelasnya, kotak. Tempat kopi yang kotak ya. Biar sama itu jenis kopi Flores. Mana Nur? Ah, kopi lu mau habis Nur, mintain lagi sono ke Flores. Enggak Nur, ntar lu nangis lagi. Ah, beta punya duit dari mana? Minta-minta kopi dari kampung. Wah, udahlah, sekarang gampang diperhatikan. Kamal, disimak. Ya, sebagai tanda alamat khofat. Ya, sebagai tanda alamat khofat gitu aja lah ya, biar simpel. Ada pada 3 tempat. 1, 2, 3. Yang pertama ada pada isim apa tadi? Asma. Oh, asma khamsah dulu ya. Oh iya. Asma khamsah. Oh, isim-isim yang 5. Jangan meleng ntar lu ngomong ada pada apa? Asma husna Pak. Asmaul husna lagi. Kalau asmaul husna ada berapa? Lu hafal pada? Hafal? Siapa yang hafal asmaul husna? Gocap. Lu hafal lah emang? Lu hafal? Oh begini masa pada nggak hafal sih? Lu nggak hafal Nur? Telat ah. Oh ya. Nas'aluka ya man wallahu ladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim al-malikul qudus salamul mu'minul. Masa enggak hafal? Udah hafal. Santri enggak hafal asmaul husna. Dihafalin nanti. Semuanya. Ya enggak? Lah itu buat mantra segala hal. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lu kudu hafal. Buat wiridan. Bahkan kalau kiai dulu ada asmaul husna buat jurus 1, jurus ketiga yang paling serem. Robek perut yang ngantuk. Wah, oh, ngerti maksudnya? Lah, itu bisa buat ini. Oke, taruh atas. Ini bener kopi yang anu. Oh iya, hitamnya hitam, beda hitamnya. Oke. Nah, asma khamsah. Asma khamsah. Satu contohnya di atas biar nggak ganggu sini. Dicontohkan oleh Syekh Kafrawi oleh musannif marortu bi abika wa akhika wa hamiki wa fika wa dimalin. Marortu, perhatikan. Marortu ini dari marro, fi'il madinya. Karena bertemu dengan domir tu, maka roknya dipisah. Karena rok yang satu disukun. Itu alasannya. Menjadi maror tu, berjalan siapa saya. Begitu saya berjalan bi, ya ini bi namanya huruf jer. Ta'aluknya kepada marro. Abika, abi. Nah ini yang menjadi contoh huruf ya. Asalnya kata-kata abun atau abin. Nah, karena udah memenuhi syarat, berarti kan asma khamsah bisa beramal kan kemarin syaratnya banyak. Pertama dia mukabar, dalam arti nggak ditasghir, ya kan? Dia bentuk mufrad, nggak tasghirnya nggak jamak. Nah ini udah memenuhi syarat lah. Nah ini ya, ini sebagai tanda alamat khofat karena dibaca jer oleh bi. Bi itu huruf jer, oke? Abinya mudhof, kanya mudhof ilaih, maka di mahal jer. Nah, jadi bi abika ini yang menjadi contoh adalah abiyaknya ini loh.
Oke, nyambung. Nah, akhika, hamika, fika, dimalin, ini semuanya sama. Wawunya atof diatofkan ke abika. Ya ini ya ini. Hamika umpamanya fika. Termasuk di malin. Nah ini di. Kalau kemarin kan zu. Kalau nasab kan za. Oke? Nih kan kemarin ja'a abuka. Kalau rofa tandanya wau. Kalau nasab tandanya alif. Ro'aitu abaka. Oke? Ketika khofat tandanya ya abika. Jadi abuka, abaka, abika. Nah itulah cirinya asma khamsah. Ketika rofa pakai wau, ketika nasab pakai alif, ketika khofat pakai iya. Oke, nyambung. Bisa dipahami kan? Nah, yang seperti ini nih, yang kecil-kecil. Siapa? Ya mulai boko, apa juga belajar. Lafi. Ya, jangan. Pi, belajar ya. Ya. Ini Rizky. Lu Rizky bertiga itu. Andre, no Andreas. Ini yang paling belakang Andreas. Ya, Kamal. Itu tadi ada kemana? Kentung kemana Kentung? Kamal, ngerti? Jangan sampai Kamal malah jadinya Kumel lo. Coba. Nah pada belajar yang benar. Tekun, dihafalin. Perempuan kok sama. Bela, ngerti? Sungkawa, jangan malah main mulu bertiga nih. Pipi, Bela sama Alia. Ya halo. Udah 3 ditambahin sama ono. Yang tengah siapa namanya? Tiang listrik. Ya udah, tadinya 3 serangkai menjadi 4 sekamret. Lo kacau udah. Lah iya kan? Paham nih? Udah semangat belajarnya gitu. Oke, gampang itu. Sekarang yang kedua. Al-maudhi'u tsani, bermula tempat yang kedua. At-tasniyatu itu isim tasniyah. At-tasniyatu itu isim tasniyah. At-tasniyah bimaknal musanna, dengan semakna al-musanna. Jadi yang dimaksud tasniyah itu masdar, itu adalah al-musanna, isim yang menunjukkan makna 2. Nahwu marortu bizaidaini. Cuman kita itu kan lebih familiar mendengar at-tasniyah daripada musanna kan gitu kan. Marortu berjalan siapa saya, bizaidaini bertemu dengan 2 zaid. Lafadz bizaidaini bifathima dengan dibaca fathah huruf qoblal ya'i yang sebelum ya. Sebelum ya apa? Sebelum ya apa? Dal. Tuh. Zaidai. Ya, bukan di tapi dai. Wa kasrima dan membaca kasroh huruf ba'da yang setelah ya. Zidaini. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya lafaz marartu bizaidaini. Marartu itu bermula marartu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wa bizaidaini dan bermula lafaz bizaidaini itu jarrun wa majrurun. Huruf yang mengejirkan, wa majrurun dan isim yang dibaca jer. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya az-zaidaini al-ya'u itu huruf iya. Sifatnya ya al-maftuhu yang dibaca fathah apa ma huruf, qoblah yang sebelum ya, al-maksuru yang dibaca kasroh apa ma huruf, sebutan dikit ya, ba'da yang setelah ya. Li'anahu karena sesungguhnya az-zaidaini musannan itu isim yang menunjukkan 2. Wan nunu dan bermula nunnya zaidaini aiwadun itu sebagai pengganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi di dalam isim mufrad. Wal jaru wal majruru dan bermula jar majrur yaitu bizaidaini muta'alliqun itu berhubungan bimarortu dengan lafaz marortu. Udah titik. 1 poin.
biar satu-satu langsung nyambung. Yang kedua, ya sebagai tanda alamat khofat ada pada isim tasniyah, walaupun bahasa pasnya itu adalah musannan. Nah, cuman musannan ini kurang familiar di kita. Nah, contohnya marortu, berjalan siapa saya, bizaidaini. Nah, ini ya towing. Oh. Kan kalau mufrad bizaidin. Lu dari mana, Baim? Berak mulu ya. Lu makan mulu sih, udah enggak apa. Ini piaraan lu ngapa sih kok? Piaraan lu mondar-mandir ngapa sih? Al, lu piaraan boko apa piaraan Al? Lu disamerin udah jadi tidur sama kucing. Ya, aduh, perhatikan. Ini isim tasniyah. Lu pindah kenapa? Lu biasanya di situ gak kelihatan. Apa dikentutin sama ivimu lo kali lu? Ya. Terus pindah. Berarti kan bizaidaini. Ini yang menjadi tanda adalah ya. Ini sifatnya ya. Al-maftuhi ma qablaha. Huruf sebelumnya ya dibaca fathah. Dai. Dal. Berarti al-maksuri ma ba'dah, huruf setelah ya dibaca kasroh ni. Lah nun ini loh, itu pengganti tanwin ketika isim mufrad. Saya ulangi walaupun kemarin udah dijelaskan. Nih, Zaidun. Kan begini. Udah begini ada. Zaidun atau Zaidan atau Zaidin. Baik rofa, nasab ataupun khofat, ketika dibaca dun itu kan seolah-olah bunyinya begini. Zaidun atau Zaidan atau Zaidin. Tanwin ini kan ketika ditulis ini kan nggak ada nunnya. Ketika dibunyikan kan Zaidun, Zaidan, Zaidin kan ada nunnya, ada nun sukunnya, jelas nih. Nah, ketika isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, perhatikan. Ketika isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, nun itu diwujudkan kembali. Ketika isim tasniyah nunnya dibaca kasroh, nisbatnya contoh Zaidun menjadi az-Zaidaini. Nah, kok nanti di sini ini kan belum dibaca. Ini saya geser ke bawah dikit. Yang ketiga itu kan jamak mudzakkar salim. Nah, ini belum dibaca. Nanti contohnya sama persis, cuman harokatnya aja yang beda. Marortu bizaidina. Nah, persis. Cuman yang beda adalah harokat ini. Harokat sebelum ya kalau jamak mudzakkar salim dibaca kasroh, dalnya. Harokat setelah ya dibaca fathah yaitu nunnya. Zaidina kalau ini kan dai nih. Jelas nih. Loh, sudah sekarang kita lanjut kan belum dibaca tadi. Oke, duduk yang rapi. Ini yang ketujuh. Yang ke-8 lain ceritanya. Ya enggak? Masa dari tadi duduknya begitu. Yang ketawa, ya, ketahuan hidungnya udah pesek. Ketawa hilang ya. Oke, lanjut. Sekarang al-maudhi'u tsalitsu, sebenarnya udah saya jelaskan. Bermula tempat yang ketiga. Mana tadi? Hilang lagi. Ini gara-gara al nih. Al-maudhi'u tsalitsu bermula tempat yang ketiga. Jam'ul mudzakkari itu jamak mudzakkar. Jam'u, oke, perhatikan maka sifatnya jamak as-salimu, bukan as-salimi tapi as-salimu. Jam'ul mudzakkari itu jamak mudzakkar, as-salimu yang selamat dari bentuk mufradnya.
Nahwu itu seperti contoh marortu bizaidina. Berjalan siapa saya, bizaidina bertemu dengan Zaid banyak. Lafaz zaidina bikasrima dengan membaca kasrah huruf qoblal ya'i yang sebelum ya. Wa fathi atau kepada bikasri. Wa fathima dan membaca fathah huruf ba'daha yang setelah ya. Nah ini prakteknya tadi. Bizaidi. Nah sebelum ya dibaca kasroh, setelah ya dibaca fathah menjadi zaidi. Nah gitu loh. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya marartu bizaidina. Marartu itu bermula marartu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'lan fa'il. Wa bizaidina dan bermula lafaz az-zaidina. Jarun wa majrurun itu jar majrur. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya az-zaidina. Al-ya'u itu huruf ya. Al-maksuru yang dibaca kasroh apa ma huruf qoblaha yang sebelum ya. Al-maftuhu yang dibaca fathah apa ma huruf ba'da yang setelah ya. Li'annahu karena sesungguhnya lafaz az-zaidina jam'u mudzakkarin itu jamak mudzakkar. Sifatnya jamak salimun yang selamat. Wan nunu dan bermula nun iwadun itu sebagai ganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufrad di dalam isim mufrad. Nah saya rasa udah jelas tadi. Ini saya tegaskan aja. Ini dalam isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim, dua-duanya ini kan huruf akhirnya kan nun. Ya kan? Nun ini adalah ganti tanwin ketika isim mufrad. Karena ketika isim mufrad ya ini zaidun, zaidan, zaidin ini ada tanwinnya. Kalau dibaca kan begini bacaannya, maka ketika isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim nunnya diwujudkan kembali. Oke? Nah, yang menjadi tanda tetap ya ini. Nah ini loh. Mulai contoh dari marortu bi abika. Setelah ba kan huruf ya. Oke? Marortu bi zaidaini kan ya. Yang ketiga jamak mudzakkar salim marortu bi zaidi. Nah, kalau dalam Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina. Nah, itu sama. Rabbil alamina. Nah, kalau harokatin begini. Alamina. Nah, ini ya. Inilah tanda khofat. No, Pak Inah ngantuk, bangunin. Alah, lu belum ngopi nah, Pak Inah. Ngantuk mulu ngaji. Biasanya lu tidur. Lu anak Subang tidur aja. Nah, paling ada ntar air yang ya, lu gak tidur tuh kan diklepek lagi berdarah lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau punya luka didiemin. Dilap sono berdarah lagi tuh. Darahnya sember. Ya, udah cepetan sono. Dilap ya. Jangan diklopekin melulu. Kecil digedein. Gede aja, gak bisa dikecilin tuh. Ya. Lah iya. Oke, titik. Barangkali ada yang mau nanya, silakan. Sebelum dilanjut. Tanggung ini. Ada yang nanya? Halo, ada yang nanya? Apa Boko mau nanya? Lah kali Mas Boko mau bertanya silahkan. Kalau nggak ada, lanjut. Cuman ini lain poin, jadi pembahasannya juga keren. Tapi nggak apa-apa lah. Ini udah ganti halaman ya. Dulu lah ganti halaman ini udah. Nah, soalnya ini jamak mudzakkar salim, jadi gini lah, ya. Kelihatannya memang, tapi nggak apa-apa saya baca dulu. Nanti keterangannya kalian sambil mutolaah sambil diterus ya. Diperhatikan. Ini
ini masalahnya ada pembahasan serius isim tasniyah. Ini saya baca aja dulu. Nanti menjelaskannya enggak saya mau memaksakan supaya kalian pemahamannya enggak rancu gitu loh. Ini saya baca narkib aja dulu, cuman penjelasannya besok karena kaitannya isim ghairu munsharif. Isim ghairu besok malam apa? Malam Rabu ya. Soalnya ini harus dari awal, kalau nggak dari awal maksudnya dari awal waktunya cukup karena isim ghairu munsharif itu pembahasan serius. Ada 11 supaya kalian hafal. Ya kalau Yasin, siapa? Tio, Jana, Lia, gua mungkin lu paham ya? Isim ghairu munsharif. Wah, saya taunya bukan munsharif, Pak, munsharaf, Pak. Begitu lagi ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalian paham. Ramli, denger ini. Ramli sama Rizky ini. Jai, kudu paham. Loh, lu juga Kamal sama Kumel kudu paham. Ya. Seno sama lu no, Seno Werkudara. Oke, kita baca dikit. Man penjelasannya tetap besok. Karena saya nggak mau ngegas yang nggak kalian paham. Thumma akhadha, kemudian melakukan siapa musannif yatakallamu hali berbicara siapa musannif alal alamati atas tanda as-salisati yang ketiga. Wahia dan bermula al-alamah as-salisah tanda yang ketiga. Al-fathatu itu tanda fathah. Maksudnya fathah sebagai tanda alamat khofat kan gitu. Fagola maka berkata siapa musannif wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdhi fil ismil ladzi la yansarifu. Wa ammal fathatu dan adapun bermula fathah fatakunu maka itu jadi apa fathah, jadi itu alamatan sebagai tanda lil khafdhi bagi i'rab khafat fil ismi di dalam isim wa huwa dan bermula isim zahirul i'rabi itu yang zahir i'rabnya. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif alladzi yaitu lafaz alladzi huwa bermula lafaz alladzi utawi lafaz alladzi huwa itu bermula huwa wa qauluhu itu kan mubtada. Nah, khabarnya huwa itu bermula alladzi ismun itu isim ismu mausulin gitu itu isim mausul. Na'tun sebagai na'at lil ismi terhadap lafaz al ismi. Mabniyun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahali jarrin dalam mahal jar. Li'annahu karena sesungguhnya alladzi ismun mabniyun itu isim yang dimabnikan. La yadharu yang tidak nampak fihi di dalam alladzi apa i'rabun i'rab. Selahnya alladzi la yansarifu yang tidak menerima tanwin. Nafiyatun bermula la itu huruf nafi. Tuh begitu caranya. Weh gak apa-apa saya tulis iklan. Kan gini. La kan dalam kurung. Di luar kurung kan nafiyatun gitu kan. Oke. Nah, nafiyatun khobar mubtada'nya mana? Dibuang. Kalau ditakdirkan iya. Iyanya kembali kepada la. Nafiyatun bermula la utawi la iku la nafi yang menafikan, mentiadakan itu nafi. Oke? La yansarifu yang menerima layan sorifu yang tidak menerima tanwin apa alladzi. Nah, lafaz yan sorifu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. In sorofa yan sorifu mana asalnya berpaling berubah. Nah,
udah menjadi istilah alladzi la yansarifu, isim yang tidak menerima tanwin, atau kalau diisimkan isim ghairu munsharif ya gitu loh. La yansharif itu kan diperhatikan, la yansharif ini kan dalam kurung juga kan begini kan, la yansharif itu kan fi'il. Kalau diisimkan yaitu la menjadi ghairu, yansharif menjadi munsharif. Ini nyambung gak maksudnya nih? Jadi berarti kan aja, nah lu kadang-kadang kok kader Santi mana kuliah? Santi ngapain? Les bahasa Inggris. Wah, berarti kan ya la yansharif itu kan fi'il. Kalau fi'il munafikannya ya pakai huruf la atau lam atau sejenis. Nah, kalau diisimkan la itu padanannya, sinonimnya dalam isim itu ghair. Oh, ngerti? Yansharif menjadi munsharif gitu loh. Oke, nyambung kan? Jadi isim ghairu munsharif. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya yansarifu fa mustatirun itu tersimpan. Mustatirun itu tersimpan jawazan dengan jawaz, ai istitaron jawazan. Lu juga begitu harus menguasai sin. No, seno. Lu kemarin pulang apa, no? Netek. Senok pulang netek ya. Ada takdiruhu bermula takdirnya mustatir, huwa itu huwa. Ya'udu yang kembali apa huwa alal ladzi atas mausul alladzi. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili dan bermula jumlahnya fi'il dan fa'il yaitu la yansarifu, la mahalla. Nah itu i'rabnya seperti itu kalau isim mausul ya, cara mentarkibnya sin. Jangan perhatikan. La mahalla itu tidak ada tempat itu maujud lah bagi jumlah minal i'rabi dari i'rab. Silatul mausuli itu sebagai selahnya isim mausul. Perhatikan. Ini perlu saya ulang. Ini saya hapus. Perhatikan. Udah jangan tengok-tengok lu. Pi. Apa tadi wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdhi fil ismil ladzi la yansharif. Udah itu enggak saya tulis ya. Saya anggap udah paham. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah fil ismi. Perhatikan. Fil ismil ladzi la yansharifu. Tadi udah dibahas lanya huruf nafi, yansharif fi'il mudhari. Nah ini fil ismi di dalam isim. Sifatnya isim ini sebenarnya kalau alladzi kalau versi disuruh disebut dengan yang sifat na'tun. Oke? Nah, alladzi ada juga yang mengatakan ini badal daripada al-ismi, karena al-ismi itu kan mufrad muzakkar. Maka pembandingnya perhatikan. Kok fil ismi mufrad muzakkar? Lah iyalah. Sama dengan Zaidun. Kan alladzi. Oke? Umpamanya di sini bukan fil ismi, umpamanya perhatikan ini supaya kalian terlatih kaitannya permainan isim dhamir. Umpamanya fil kalimati. Ntar lu protes lagi. Sekarang mah bukan ada kalimati pak, kalinya hidup udah musim hujan. Begitu lagi ya. Ayo jangan ngantuk, angkat palanya. Enak aja ngaji ngantuk ya. Ini kalimah mufrad apa muannas? Ngantuk mangap. Ya salwa. Udah ngantuk paling belakang mangap.
Kalau yang tanggap, orang tem yang ngantuk foto aja udah. Ya enggak? Kerjain aja sekalian. Berarti kan kalimati berarti mu'anna. Maka kalau di sini bukan alati tapi alati umpamanya. Ini kan pembanding supaya kalian nyambung. Loh, kenapa sih kok ini kok alati? Kan begitu. Ini kaitannya menyinkronkan fil ismi. Fil ismi ini adalah mufrad, mudzakkar. Itu loh. Kok ditafsiri dengan isim mausul? Maka diambil dengan isim mausul yang cocok dengan mufrad mudzakkar, yaitu alladzi. Oke? Nyambung nih. Yang namanya alladzi itu namanya isim mausul. Mausul itu isim maf'ul. Wasola yasilu wusulan. Wa mausolan fa wa wasil wa dzaka mausul. Namanya mausul dari kata-kata wasola itu nyambung. Artinya kalau isim mausul itu harus disambung. Oke? Nyambung nih. Nah, perhatikan biar kalian kenal. Layan sorifu itu fi'il. Itu namanya silah. Apa itu silah? Kata sambung, penyambung, kalimat penyambung. Alladzi disambung dengan layan sorifu, itu namanya silah. Nah, antara penyambung dan yang disambung, mausul kan yang disambung, itu harus ada pengikat. Pengikatnya itu namanya aid atau robit. Mana aidnya? Dalam layan sorifu ada fa'il huwa. Huwa ini kembalinya kepada al-ladzi. Jelas itu? Oke, nyambung nih. Nah, silah ini penyambungnya al-ladzi dalam keterangan kitab la mahallalaha minal i'rab. Ini yang mau saya terangkan supaya kalian paham. Itu kan tadi ada keterangan la mahallalaha minal i'rab. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili silatul mausul la mahallalaha minal i'rab. Jumlahnya fi'il mudhari' yang didahului oleh la nafi, fi'il dan fa'ilnya ya, itu sebagai selahnya isim mausul alladzi. Tarkibnya sebagai apa? Ini jawabannya la mahallalaha minal i'rab. Kalau isim selah itu tidak ada mahalnya daripada i'rab, kan beda. Umpamanya gini, Zaidun, diperhatikan ini sebagai pembanding. Zaidun yadribu, umpamanya Zaidun bermula Zaid, yadribu itu memukul siapa? Huwanya kepada Zaid. Perhatikan, serius. Jangan kok belum tentu paham loh. Yadribu, ini saya hapus biar nggak ganggu. Yadribu ini fi'il mudhari, sama dengan yansorifu lah. Sama, maksudnya sama fi'il mudhari. Oke, nyambung. Tapi yadribu di sini kedudukannya jumlahnya fi'il dan fa'il yaitu huwa, itu menjadi khobarnya Zaidun. Oke. Jumlahnya yadribu fi'il plus fa'il itu di mahal rofa sebagai khobarnya mubtada. Paham sih? Nyambung kan? Nah, beda dengan layan sorifu, ini nggak di mahal apa-apa. Nah, Jana, lu nyambung kan? Nih, Seno, Tio, itu yang dimaksud la mahallalaha minal i'rab. Nah, maka saya datangkan, saya buat contoh Zaidun yadribu. Yadribu ini fi'il mudhari, sama dengan layan sorifu. Cuman bedanya ini didahului oleh la nafi, kalau ini nggak didahului. Tapi yadribu yang atas ini fi'il fa'il, ini juga fi'il fa'il. Kan gitu.
Nah kalau ini di mahal rofa karena sebagai khobarnya mubtada. Tapi alladzi la yansorifu, jumlahnya la yansorifu yang jatuh setelah alladzi atau sejenis isim mausul, itu terkibnya la mahalla laha minal i'rab. Udah paham ya? Itu yang Musa tekankan. Kenapa sampai saya tulis fil ismil ladzi, itu di situ supaya kalian ingat gitu loh maksudnya. Lo udah ngantuk mulu si Rizky ya Pak. Oke. Sebelum dilanjut, barangkali kalian mau bertanya. Ini ntar Arifin bisa ngisi apa enggak bisa. Kalau enggak ini saya mau zikir manakib ke Cipinang. Kalau memang Arifin enggak bisa ya saya isi lagi. Maka tanggung ini jam sabraha. Nah itu baru tarkib ya. Penjelasannya saya enggak bahas sekarang karena isim mausul itu panjang. Ya apa? Isim ghairu munsharif itu panjang. Jadi maksud saya supaya kalian ini betul-betul paham. Kalau perlu gini, bagi yang kalian udah rada paham, kalian mutolaah dulu. Yakni anal fathata takunu alamatan lil khafdi niyabatan anil kasrati fi maudhi'in wahidin wa wal ismul ladzi la yansarifu ay la yunawwanu wa huwa mastama fi illatani far'iyatani. Itu yang sulit. Maka saya nggak mau ngegas, nggak mau memaksakan. Lebih baik besok. Cuman besok tetap ngajinya pada maghrib, malam Rabu kan. Karena habis sisa ada pengajian Miskatul Anwar Kiulil. Saya nggak mau barengin live-nya beliau. Karena beliau guru saya nggak mau. Gitu. Oke, saya rasa segitu dulu. Nggak apa-apa, ibadah Allah. Nanti lanjut dengan taklim. Kan begitu ngerubahnya ya Pak. Apa udah bisa sih emang udah Pak, lu maunya udah gitu loh. Kalau enggak ibadah Allah lah, biar barokah lah. Ibadah Allah rijalallah hali sunali
Jamiyah